Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paujan Tribudian. Saya di sini akan menjelaskan atau menerangkan tentang sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil di Allah, dan sifat jaiz di Allah. Terus sifat wajib di para rasul, sifat mustahil di para rasul, dan sifat jaiz di para rasul. Yang pertama, sifat wajib di Allah ada 20, yaitu wujud qidam baqamu khalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Nah, yang pertama ada sifat wujud. Dari akli sifat wujud yaitu adanya dari akli sifat wujud yaitu wujudu hadhil makhlukati, yang artinya adanya makhluk. Nah, dalil nakli sifat wujud yaitu Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam al ayah, yang artinya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya keduanya dalam 6 masa. Yang kedua ada sifat kidam, yaitu dalil aklinya anahu laukan hadisan lahtaja ilam hadisin wa huwa muhalun, yang artinya seandainya Allah qadim atau lama, mesti Allah hadis. Apabila Allah hadis, maka membutuhkan muhdis, dan itu adalah mustahil. Dalil akli sifat kidam yaitu wal awal wal akhir wal zahir wal batin, yang artinya dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Nah, yang ketiga ada sifat bako. Dalil nakli akli sifat bako yaitu annahu laukana faniyan lakana hadisan huwa muhalun, yang artinya seandainya Allah ruksak, nah maka Allah hadis atau anyar, dan itu adalah mustahil. Nah, dalil naklinya sifat bako yaitu wala tada'u ma'allahi ilahan akharu la ilaha illahu, yang artinya janganlah kamu sembah di samping atau menyembah Allah Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ada sifat mukhalafatul lil hawadisi, yaitu annahu law kana mumasilan lil hawadisi lakana hadisan wa huwa muhalun, yang artinya apabila Allah menyerupai makhluknya niscaya Allah baru, dan itu adalah mustahil. Nah, untuk dalil naklinya yaitu laisa kamitslihi syai'un, yang artinya tidak ada satupun yang serupa dengan Dia. Oke, selanjutnya yaitu ada sifat qiyamuhu binafsihi. Untuk dalil aklinya yaitu annahu law ihtaja ila mahalin lakana sifatun wa kaunu sifatun mahalin wa law ihtaja ila musisin lakana hadisan muhalun. Artinya seandainya Allah membutuhkan zat, niscaya Allah sifat, sebab hanya sifatlah yang selalu membutuhkan zat, sedangkan zat tidak selamanya membutuhkan zat yang lainnya untuk berdirinya. Nah, dalil aklinya yaitu wa min jahala fa innama yuhjadu li nafsi wa min jihada fa innama yujahadu li nafsi. Barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihad itu untuk dirinya sendiri. Yang keenam ada sifat wahdaniyat, yaitu dalil aklinya annahu law kana muta'addidan lam yujad syai'un min hadhil makhluqati, yang artinya adanya alam. Jika Allah lebih dari satu dalam uluhiyahnya, niscaya tidak ada terciptanya makhluk atau alam semesta. Nah, dalil aklinya yaitu qul huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Yang ketujuh ada sifat kudrat, yang artinya untuk dalil naklinya yaitu annahu law kana ajijan lam yujad syai'un min hadhil makhluqati, artinya adanya alam, karena jika Allah lemah maka tidak akan terciptanya apapun atau tidak akan terciptanya alam. Nah, dalil naklinya yaitu innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dan 8 ada sifat iradat. Dalil naklinya yaitu anahu law kana karihan lakana ajijan wa kaunhu ajijan wa huwa muhalun. Seandainya Allah lemah, maka tidak akan terciptanya apapun, sedangkan itu adalah mustahil. Nah, dalil naklinya yaitu fa'alul lima yurid, yang artinya sesungguhnya Tuhanmu maha perkasa terhadap apa yang Ia kehendaki. Yang kesembilan ada sifat ilmu. Dalil aklinya yaitu annahu law kana jahilan lam yakun muridan wa huwa muhalun, yang artinya seandainya Allah bodoh, maka Allah pasti tidak akan berkehendak, dan jika tidak berkehendak maka tidak akan ada alam semesta, dan itu adalah mustahil. Nah, dari aknaklinanya yaitu wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim, artinya ketahuilah
bahwasannya Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, itu. Yang ke-10 ada sifat hayat. Dalil aklinya yaitu annahu law kana mayyitan lam yakun qadiran wala muridan wala aliman wa huwa muhalun. Artinya seandainya Allah mati atau Allah tidak ada, maka Allah tidak mungkin memiliki pengetahuan. Jika Allah tidak mengetahui sesuatu, maka Allah tidak mungkin berkehendak dan tidak akan ciptaannya, tidak akan ada terciptaannya. Dalil aklinya yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya Allah tidak ada Tuhan. Kalau Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, nah melainkan Dia hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Yang ke-11 ada sifat sama, yaitu dalil aklinya yaitu jika Allah tuli maka Allah membutuhkan zat yang dapat menyempurnakannya. Jika Allah butuh pada zat lain maka Allah zat yang baru dan Dia terjadi daur atau tasalsul. Nah, dari anak nilainya yaitu wawas sami'ul basir, yang artinya dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Yang ke-12 ada sifat basar. Jadi artinya seandainya Allah tidak melihat, maka Allah membutuhkan zat yang menyempurnakannya. Nah, jika Allah membutuh pada zat yang lain, maka Allah zat yang baru dan terjadi daur atau tasalsul. Dan anak nilainya yaitu wawas sami'ul basir, yang artinya dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Lanjut yang ke-13 ada sifat kalam. Dalil aklinya yaitu seandainya Allah bisa, maka Allah membutuhkan zat yang dapat menyempurnakannya. Jika Allah membutuhkan pada zat yang dapat menyempurnakannya yang lain, maka Allah adalah zat yang baru dan aman akan terjadi daur atau tasalsul. Dalil naklinya yaitu wakallamallahu Musa taklima. Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Yang ke-14 adalah sifat qadiran. Nah, untuk dalil akli dan dalil naklinya yaitu tadi sudah disebutkan dalam sifat kudrat. Nah, sama dengan sifat irodat. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu aliman. Nah, aliman dalil nakli dan dalil aklinya tadi sudah disebutkan dalam sifat ilmu. Sabab sama. Yang selanjutnya ada aliman hayan. Ada dalil akli dan dalil naklinya sama seperti sifat hayat yang tadi sudah disebutkan. Yang selanjutnya adalah sifat sami'an. Untuk dalil akli dan dalil naklinya sama seperti sifat sama tadi yang sudah disebutkan. Lanjut ada sifat basiron. Nah, dalil akli dan dalil naklinya sama seperti sifat basar tadi yang sudah disebutkan. Mutakaliman, dan yang terakhir adalah mutakaliman. Nah, untuk dalil akli dan dalil naklinya sama seperti sifat kalam yang tadi sudah disebutkan. Nah, itu nama-nama sifat wajib di Allah. Untuk yang selanjutnya yaitu sifat mustahil di Allah. Yang pertama ada Adam hudus pana mumasalatul hawadisi al-ihtiyaj al-ta'adud al-aju al-karahatu jahlu maut somma amma abkam ajijan karihan jahilan mayitan al-somma amma abkama. Nah, untuk sifat jaiz di Allah itu hanya satu, yaitu fi'lukul limumkinin autarkuhu. Nah, jadi sifat wajib mustahil dan jaiz di Allah yaitu ada 41 ada 41 20 sifat wajib di Allah, 20 mustahil di Allah, dan 1 sifat jaiz di Allah. Untuk selanjutnya yaitu sifat wajib di para rasul. Nah, untuk sifat wajib di para rasul itu ada 4. Nah, dan mustahilnya juga ada 4. Yang pertama ada sidik, artinya benar. Mustahil kizib, artinya bohong. Yang kedua ada sifat amanah, artinya dapat dipercaya. Mustahil khianat, artinya curang. Yang ketiga ada tabligh, artinya menyampaikan. Mustahil kitman, artinya menyembunyikan. Nah, yang keempat ada patonah, artinya cerdas. Mustahil baladah, artinya bohong. Nah, itu untuk sifat wajib dan mustahil di para rasul. Untuk sifat jaiznya yang ada 1, yaitu a'radul basariyah, yang artinya sifat yang biasa terdapat pada manusia. Nah, itu adalah sifat wajib, mustahil, dan jaiz di para rasul. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan.
Untuk yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu sifat wajib di Allah ada 20, sifat mustahil di Allah ada 20, sifat wajib di Allah, sifat jaiz di Allah ada 1. Nah, sifat wajib di para rasul itu ada 4, sifat mustahil di para rasul itu ada 4, dan jaiz juga ada 1. Jadi jumlah aqwaidul iman itu ada 50. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.